Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pada hari ulang tahun ke-40 Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Bunda Hati Kudus Kemakmuran, kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama 40 tahun. Kita juga ingin mempersembahkan bakti kita selama 40 tahun itu, sekecil apapun usaha kita untuk berbakti kepada Tuhan, menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang. Kita juga mohon semoga lewat PDPKK Bunda Hati Kudus Kemakmuran ini, kita semua terus bertumbuh di dalam iman, di dalam persaudaraan, dan di dalam bela rasa. Kita bawa pula ke hadapan Tuhan unsur pribadi kita masing-masing dan unsur keluarga-keluarga kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami bersyukur untuk perjalanan 40 tahun komunitas kami PDPKK Bunda Hati Kudus. Engkau nyatakan janjimu untuk senantiasa menyertai kami melewati berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama perjalanan 40 tahun ini. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memimpin kami dalam perjalanan di tahun-tahun selanjutnya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
Perjanjian Yohanes bab 8 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudari-saudara yang terkasih, keluarga PDPKK Bunda Hati Kudus yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat kepada komunitas PDPKK Bunda Hati Kudus pada hari ulang tahun yang ke-40 ini. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan PDPKK Bunda Hati Kudus selama 40 tahun. Dan kita semua berharap, khususnya anggota PDPKK Bunda Hati Kudus, terus berkembang di dalam komunitas ini. Berkatnya melimpah untuk seluruh paroki, dan pada gilirannya melimpah juga untuk seluruh Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai ini. Tema yang diambil rasa-rasanya sangat bagus. Di dalam buku panduan ditulis di depan, memasuki tanah perjanjian. Kutipan-kutipan yang dipilih untuk perayaan Ekaristi ini pun rasa-rasanya dipilih dengan sangat teliti, sehingga sungguh dapat memberi inspirasi kepada tema yang dipilih, memasuki tanah perjanjian. Semestinya yang harus berdiri di sini adalah seksi liturgi yang memilih bacaan ini. Kenapa dipilih, yang dimaksudkan apa, dan sebagainya. Ada yang mau bertanggung jawab? Kalau tidak ada, saya akan mencoba menangkap apa yang tersirat di balik pilihan-pilihan bacaan ini dan menghubungkannya dengan tema yang dipilih, memasuki tanah perjanjian. Bacaan yang pertama diambil dari bab 1 Kitab Yosua. Itulah panggilan Yosua untuk memimpin umat Allah perjanjian lama menuju tanah terjanji. Dan kepemimpinannya itu berakhir pada bab 24 Kitab Yosua. Harus dibaca semua sebetulnya. Karena pada waktu itu umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah terjanji. Pertanyaannya adalah,
Apa yang dimaksudkan dengan tanah terjanji itu? Secara geografis itu artinya masuk tanah Kanaan. Seringkali dikatakan bahwa tanah terjanji itu adalah tanah yang mengalirkan susu dan madu. Artinya tanah yang sangat subur, yang membuat mereka umat Allah itu akan bertumbuh menjadi umat yang hebat. Betulkah tanah Kanaan itu mengalirkan susu dan madu? Sama sekali tidak. Karena tanah Kanaan itu isinya pasir, bukan tanah yang subur secara geografis. Tetapi lebih daripada itu, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji itu, menurut istilah kita zaman sekarang, mereka mengalami yang namanya goncangan kebudayaan. 40 tahun mereka mengembara di padang pasir. Silakan membayangkan ketika orang mengembara itu hidupnya digantungkan pada siapa? Digantungkan pada Allah yang menyelenggarakan hidup mereka. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, budayanya berbeda. Mereka harus menggarap tanah. Bukan hanya cara hidupnya yang berbeda, tetapi cara berpikirnya berbeda. Di padang gurun, mereka tidak bisa merencanakan masa depan. Di tanah Kanaan, mereka bisa merencanakan masa depan karena bisa berpikir musim ini menanam ini, nanti hasilnya begitu, disimpan dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau ketika di padang gurun mereka sungguh percaya kepada Tuhan karena tidak ada jalan lain. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, kepercayaan itu mulai goncang. Dan kami dapat merencanakan hidup kami sendiri kok. Tidak perlulah Tuhan itu. Bisa dibayangkannya dari tanah padang pasir tergantung pada Allah masuk tanah terjanji, bisa merancang hidupnya sendiri. Tidak perlu Allah semakin disingkirkan. Apalagi ketika tanah umat Allah perjanjian lama di tanah terjanji itu mulai menjadi besar dengan munculnya kerajaan Saul, kerajaan Daud, kerajaan Saul semakin goncang lagi. Menurut istilah zaman sekarang, mereka memasuki masa modern. Iman mereka semakin goncang lagi. Mereka dulu percaya bahwa Allah mereka, raja mereka itu Allah. Tetapi ketika mereka bertumbuh menjadi bangsa yang maju, mereka ingin mempunyai raja sendiri. Kami ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain. Dipilih untuk menjadi bangsa yang khusus, yang khas, tetapi ketika maju, berkembang menjadi modern, maunya menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Lupa akan bangunannya. Akibatnya apa? Akibatnya hancurlah bangsa itu. Jadi bagaimana? Tanah terjanji itu bukan tanah yang mengalirkan susu dan madu. Tanah terjanji itu menjadi tanah terjanji ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, bila tanah terjanji itu tanah malapetaka, mereka akhirnya dibuang menurut sejarah ke negara lain dijadikan budak. Itu tanah terjanji yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Jadi tidak cepat-cepat berpikir tanah terjanji itu adalah tanah yang indah, tanah yang sejahtera dan sebagainya. Ceritanya tidak.
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, menurut Injil Yohanes, tanah terjanji itu yang mana? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan geografi. Tanah terjanji sejauh saya mengerti itu dikatakan di dalam kalimat ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tanah terjanji bukan lagi tanah Palestina, tanah Kanaan. Tanah terjanji adalah kemerdekaan. Seringkali dikatakan bahwa merdeka itu bebas dari segala macam ikatan, bisa mengambil jalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Itu bukan kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yohanes. Bukan kemerdekaan dari macam-macam ikatan, tetapi kemerdekaan untuk melakukan kebenaran. Itulah yang namanya kemerdekaan. Sekali lagi, bukan kemerdekaan dari segala macam aturan sehingga dapat berbuat semau-maunya sendiri, tetapi merdeka untuk melakukan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes, bukan pendapat saya. Syaratnya adalah tetap dalam firman. Maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Jawabannya bisa sangat panjang. Syaratnya apa supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, mencapai tanah terjanji dalam tanda petik? Jawabannya adalah ini. Mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek saja ya. Agar dapat menjadi orang-orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka untuk melakukan kebenaran, kita mesti yakin kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan apa. Kalau keyakinan ini tidak ada, lalu kita tidak akan pernah menjadi orang merdeka dalam arti melakukan kebenaran. Syaratnya apa? Syaratnya adalah keyakinan bahwa Tuhan menciptakan kita agar kita mengabdi kepadanya, memuliakan Dia, dan meluhurkan Dia. Itulah tujuan manusia diciptakan. Tidak untuk yang lain, tetapi untuk memuliakan Allah, untuk mengabdi kepadanya, untuk meluhurkan Tuhan. Itu tujuan utama. Kalau itu ditangkap, kalau itu dipahami, lalu kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Lalu kalau tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk memuji dan memuliakan Allah, mengabdi kepadanya, yang lain-lain ciptaan itu maksudnya apa? Maksudnya pasti bukan tujuan. Maksudnya adalah agar ciptaan-ciptaan yang lain itu membantu kita, bukan tujuan, tetapi sarana agar kita dapat mencapai tujuan, memuliakan dan mengabdi Allah serta meluhurkan namanya. Dengan demikian, semuanya yang lain itu bukan tujuan. Ketika kita menganggap yang lain itu tujuan, kita tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Kalau kita kan tujuan kita itu menuju kehidupan bersama dengan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita semakin bersatu dengan Allah Tritunggal, kita semakin merdeka. Tetapi ada Tritunggal yang Maha tidak kudus. Apa itu?
Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Tritunggal yang Maha Tidak Kudus adalah kekuasaan, gengsi, uang. Untuk Tritunggal yang tidak Maha Kudus, orang mencari kekuasaan untuk apa? Menjadi tujuan. Padahal mestinya salah. Orang mencari kekuasaan untuk mencari uang. Maka jangan heran kalau orang-orang yang berkuasa banyak korupsinya. Sudah salah. Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Nanti kalau kuasanya hebat, uangnya banyak, gengsi. Itulah apa namanya yang ketiga. Kekuasaan untuk uang. Uang banyak, kekuasaan besar, gengsinya tinggi. Sesudah semuanya cukup mencari gelar-gelar profesor, doktor, dan sebagainya untuk melengkapi gengsi. Kita dipanggil dengan memilih tema masuk ke tanah perjanjian. Kita diajak untuk sungguh-sungguh sampai masuk ke dalam keyakinan. Di manakah kemerdekaan kita sebagai pribadi? Kemerdekaan kita terletak pada keyakinan bahwa kita diciptakan untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Yang lain-lain sangat penting, tetapi sama sekali bukan tujuan. Itulah orang yang merdeka. Orang yang merdeka seperti itu tidak selalu hidupnya megah meriah. Justru kemerdekaan itu terletak pada pilihan kerelaan untuk berbuat baik untuk orang lain. Saya mengakhiri renungan ini dengan satu kisah singkat. Moga-moga dapat menjadi ilustrasi apa artinya menjadi sempurna, masuk ke tanah terjanji, menjadi orang merdeka. Ceritanya begini. Di suatu tempat ada seorang guru yang sangat terkenal. Muridnya banyak sekali. Karena apa? Karena murid-murid datang ke situ untuk menjadi orang yang merdeka, seperti dikatakan Yohanes tadi. Setiap murid yang datang ke situ satu persatu diterima oleh sang guru itu dan dibisiki satu mantra jampi-jampi dengan pesan, jangan pernah jampi-jampi mantra ini kamu sampaikan kepada orang lain. Murid bertanya, kenapa guru tidak boleh disampaikan kepada orang lain? Kalau kamu sampai menyampaikan ini kepada orang lain, orang yang mendengar mantra ini akan mengalami pencerahan, akan menjadi bergembira sukacita, tetapi kamu sendiri akan menderita. Muridnya banyak sekali, dan sampai titik tertentu tidak ada yang lulus, karena tidak ada yang berani menyampaikan mantra itu kepada orang lain. Risikonya besar, menjadi susah, meskipun orang lain senang. Datanglah pada suatu hari murid yang baru. Ini kelihatannya anggota BDPKK orang. Murid itu datang seperti yang lain-lain kepada gurunya membisikkan mantra itu dengan pesan yang sama. Jangan menyampaikan mantra ini kepada orang lain. Dia juga bertanya, apa akibatnya kalau saya menyampaikan kepada orang lain? Sama dengan yang lain-lain. Orang yang mendengar mantra ini akan tercekakkan. Kamu akan sengsara. Ketika mendengar syarat itu, murid yang baru ini pergi ke pasar. Dia sampaikan mantra itu kepada orang sebanyak-banyaknya. Dan betul orang yang mendengar mantra itu menjadi berseri-seri wajahnya.
gembira, tercerahkan. Murid-murid yang lain dengar itu marah, lapor kepada gurunya. Guru, murid yang satu ini mengkhianati kita, harus diusir dari perguruan ini. Gurunya dengan ringan menjawab, dia tidak perlu menjadi murid lagi, dia sudah bisa menjadi guru, berdiri sebagai perguruan sendiri karena memilih merdeka dalam arti orang lain dibahagiakan, risiko apapun untuk dirinya dia tidak ambil pusing. Itulah kemerdekaan, itulah tanah terjanji, itulah Yesus yang taat untuk mewujudkan kemerdekaannya, rela berkorban untuk kita manusia. Semoga kita pun pelan-pelan dapat bertumbuh menjadi murid seperti murid yang terakhir itu. Demi yang baik kita rela untuk berkorban. Moga-moga semangat seperti inilah yang akan terus bertumbuh di dalam komunitas PDPKK Bunda Hati Kudus. Tuhan memberkati. Doa. Allah yang Maha Murah dan penuh kasih setia, kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh senantiasa mengerti apa yang menjadi harapan dan pergumulan kami. Engkau mendengarkan setiap seruan kami kepadamu dan sanggup untuk menjadikan segala sesuatunya indah bagi kami. Oleh karena itu saat ini kami datang kepadamu Allah Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan memanjatkan doa-doa permohonan kami. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, semoga Bapa senantiasa mendampingi dan menjaga Bapa Sri Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, memberikan kekuatan, kesehatan dan makin mengalami cinta Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka jalani. Semoga ketekunan dalam berdoa dan merenungkan kitab suci dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa dan raga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PDPKK Bunda Hati Kudus yang merayakan hari ulang tahun ke-40, semoga PDPKK Bunda Hati Kudus yang merayakan hari ulang tahun ke-40 semakin diperkenankan Tuhan untuk menjadi sarana pertumbuhan iman setiap umat dan terus mengobarkan api roh cinta kasih dalam diri setiap orang yang dilayani. Semoga makin hari PDPKK Bunda Hati Kudus makin berkembang dan makin menjadi garam dan terang bagi paroki dan umat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi para pendiri dan pendamping PDPKK Bunda Hati Kudus yang sudah berpulang ke rumah Bapa, semoga Bapa memberikan rahmat cinta dan kerahiman kepada mereka yang telah mengawali dan mendampingi PDKK Bunda Hati Kudus, terutama bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Romo Tarsisius Leisubun MSc, Romo Ignatius Susilo Suwarna MSc, Romo Sukmono MSc, Romo Sony Wenkang MSc, Romo Agus Soplanit MSc, Romo Godi Masela MSc,
Bapak Yoso Pandoyo, Bapak El Purba, Ibu Ani Purba, Bapak Moniaga, Saudari Ani, Saudari Yayang, Saudara Andre, Bapak Ferry Kartolo, Ibu Emilia Rina, Bapak Temi, Bapak Meki. Semoga Bapak memberikan tempat yang terindah bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi para pelayan dan pengurus PDKK Bunda Hati Kudus, semoga para pengurus dan pelayan PDKK Bunda Hati Kudus senantiasa memiliki semangat yang berkobar untuk melayani Tuhan melalui sesama, selalu semangat untuk menebarkan cinta kasih kepada siapa saja yang dilayani, dan semoga kasih persaudaraan semakin kuat di antara sesama anggotanya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi garam dan terang di dalam keluarga, lingkungan, dan gereja. Menjadi teladan dalam mengasihi dan mengampuni. Semoga Bapa mencurahkan rahmat persaudaraan kepada kita semua, sehingga kita selalu bertekun di dalam mengusahakan kedamaian dan ketentraman. Semoga kita pun dibebaskan dari hal yang melemahkan semangat persaudaraan kita di dalam pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami sungguh percaya ketenangan-Mu akan terjadi atas setiap doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang setia, yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami masuk dengan darah anak domba. Kami rindu menyembah-Mu di tempat yang maha kudus Tuhan. Sebab kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Bapa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa.
Tuhan Yesus, di tempat-Mu yang maha tinggi. Oh, kami sembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati sebab nama-Mu, nama-Mu Marilah berdoa.
kehidupan, kami telah bersegarkan dengan sakramenmu yang menyelamatkan. Semoga Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami, terlebih di dalam kehidupan berkomunitas PDPKK Bunda Hati Kudus ini. Pimpin dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bertumbuh terus menuju pribadi-pribadi yang semakin merdeka, tanah terjanji bagi kehidupan kami. Dengan penataraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Seluruh rangkaian misa dan perayaan potong kue ke-40 tahun ini akan diliput sebagai kenang-kenangan yang bersejarah di dalam electronic book yang nanti akan dibagikan melalui WA sesuai dengan nomor yang sudah Bapak dan Ibu cantumkan pada saat mengisi buku pendaftaran, dan ditayang juga di YouTube dan di IG PDPKK BHK, sehingga momen bahagia ini dapat kita kenang selalu. Dan jangan lupa nanti di like, komen, share, dan subscribe. Sekian pengumuman, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam menyaksikan puncak perayaan potong kue ini. Setelah doa berkat dan pemutusan, kami mohon kepada Bapak Uskup dan para pastor untuk dapat duduk di kursi baris depan yang sudah disediakan untuk mengikuti perayaan potong kue ulang tahun. Terima kasih. Umat terkasih, kini marilah kita mohon berkat dan pemutusan melalui Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada petugas liturgi boleh kembali ke ruang sakristi. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, kini kita mendengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Koordinator PDPKK BHK, Bapak Yohanes Boas Chandra Priyatna. Kami persilakan. Shalom Bapak Uskup, Romo, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya seluruh rangkaian perayaan HUT PDKK Bunda Hati Kudus yang ke-40 dan puncaknya pada hari ini tanggal 23 September 2024. Misa syukur atas perjalanan 40 tahun PDKK BHK Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Kami mengucapkan syukur kepada Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, kepada Romo Paroki, Romo Andreas Gunawan MSC, Romo Moderator, Romo Hubertus Berry Parera MSC, kemudian juga dengan terima kasih Romo Markus Reponata MSC, kemudian Romo Sisko Alexander MSC, kemudian dengan terima kasih juga kepada Romo Kris Purba SJ, kemudian juga terima kasih kepada Romo John Leftio MSC untuk persembahan misa yang sangat menjadi berkat buat kami semua.
Juga kami mengucapkan terima kasih kepada PDKK Dekanat Barat 1, khususnya dari Salvator, dari Cideng, dari Damai, dari Mangga Besar, dari Tosebio. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan syukur kepada Mestinar, Santa Tarsisius Kemakmuran, dan OMK Kemakmuran, dan segenap Dewan Paroki Kemakmuran. Tak lupa juga kami mengucap terima kasih kepada koster dan para donatur, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah menjadi bagian dalam perayaan syukur ini. Dan tidak lupa terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang senantiasa ada dan untuk menjadi bagian dalam berbagai kegiatan PDKK, BHK, Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Profisiat untuk kita semua, seluruh tim PDKK Bunda Hati Kudus yang telah bekerja keras dan selalu setia untuk memberikan waktu, tenaga, doa, dan kasih-Nya bagi komunitas kita. Amin. Kini telah sampailah kepada saat yang berbahagia, kita akan memotong kue bersama. Kue 40 tahun yang dipersembahkan oleh Ces Ingrid yang selama berpuluh-puluh tahun selalu setia, setiap tahun ada sama dengan kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini adalah kebahagiaan kita bersama-sama umat PDPKK dan seluruh hadirin yang hadir di sini, umat yang mencintai PDPKK BHK. Happy birthday to you. Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberkati. Untuk bersama-sama, biarlah ini menjadi pelayanan kita semua dan kita berharap nanti kita akan bertemu lagi di usia yang ke-50 tahun. Tuhan memberkati. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, Kita kerja sama-sama, sama-sama, kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Sampai jumpa Senin yang akan datang. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yuk saudara, mari kita menari buat Tuhan karena Dia adalah sahabat yang setia buat Anda dan saya. Amin.